saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Halo gengs, thank you banget sudah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel gue, YoVB. Nah, pada hari ini teman-teman, gue mau nge-react kasus yang lagi viral nih, yaitu yang menimpa Baim Wong sama kakek Suhut teman-teman. Nah, yuk kita langsung aja nge-react dan gue akan kasih pendapat secara pribadi. Sebelum gue mulai teman-teman, ini gue disclaimer dulu teman-teman ya. Kalau misalkan apapun yang gue keluarkan pendapat gue itu asli pure pendapat gue. Oke? Dan karena gue di sini nggak pakai yang namanya video recorder, jadi gue akan tampilkan nanti di dalam di sini nih pas gue nonton. Oke? Jadi kita bisa nonton bareng-bareng teman-teman. Oke. Gue akan gedein dulu laptop suaranya. Bosku, aduh rame banget ini. Saya nggak buat klarifikasi sih, ngomong aja lah sedikit ya. Saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu nggak mikir macam-macam. Tapi nyatanya di sini dia bukan klarifikasi teman-teman ya. Tapi ini video verifikasi sih. Kepikiran. Video klarifikasi sih. Oke bosku, saya coba jelasin. Aduh, capek deh. Oke, jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Keanu, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Keanu sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari Keanu itu anaknya Baim Wong teman-teman. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet, kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi. Dan menurut Baim bahaya karena bapak Suhut ini atau kakek Suhut ini mepet. Kalau ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan. Menurut Baim teman-teman dia nggak marah. Hari udah. Oke. Saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Keanu, dia teriak di belakang, Baim minta uang, dia minta uang. Menurut Baim, kakek Suhut ini minta uang, teriak. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling nggak suka kalau misalkan itu jadiin kelemahan. Itu jadiin kelemahan saya ya, ketika orang lihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih. Oke. Itu menurut Baim teman-teman ya. Dan gue di sini pengen nge-compare nih dari menurut Baim dan juga menurut si kakek Suhut ini. Dimana gue juga udah download videonya, udah nonton juga sih gue sebagian. 3 menit, wah lama banget. Tanya gue cepet-cepetin sedikit ya. Oke, ada di sebelah sini. Kita bersama Bapak penjual jus ama, buku-buku tentang agama ini Islam si kakek Suhut ini lagi ada di direndahkan oleh seorang selebriti dan ya, juga YouTuber Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Baim Wong ya. Dan ini nama bapaknya adalah Bapak Kakek Suhut Arif.
Nah, ini dia nih bapaknya nih. Bapak udah dicari-cari banyak orang loh, Pak. Mungkin gue cepetin Iya. di sini. Tapi Bapak baru kesini, baru ke saya doang kan, belum kemana-mana kan. Orang berlama-lama menutupi kebusukan, seiring berjalannya waktu, kebusukan itu akan terlihat dengan sendirinya tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah, takbir loh ini. Allah Akbar gitu ya. Tenang Bapak ketemu sama saya. Oh, kalau saya orangnya nggak suka pakai Iya. topeng Pak. Ini Iya, saya iya, seperti iya. ini ya. Dan saya bilang, saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku yang kalau Oke, beli Bapak langsung Suhut saya ini beli kerja aja buku. sebagai dagang Belinya buku. di Menurut dia yang ada di video ini, Kebun teman-teman Kacang ya. 6 itu buku Alidrus, buku-buku agama Islam. Buku-buku agama Kadang-kadang Islam. di Kuitang tuh Agung, toko Agung itu aja Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Trauma. Kok saya lihat waktu dia handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh. Oh, iya. Mbak Paula itu. Perlu kalian iya, ketahui ada juga kelahiran teman-teman kemarin. ya, Kan waktu pada itu hari hari Jumat yang saya baru bersamaan kelahiran. Paula Itu aja istrinya Baim ceritanya, itu Mbak. melahirkan. Kita Oke, kembali itu adalah persepsi saya, Bos Yu. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak Nah, dia tidak menyesali apa yang sudah dia lakukan perbuatannya Pak. Bapak dari tadi. Jadi pas keluar Tapi itu dia nggak mau hapus video Bapak bisa lapor polisi tau Pak. iya saya nggak tahu apa-apa masalah Mau nggak ini, saya Pak. bantu? Ini juga tadi dari masalah hukum udah membantu saya. Saya bantu deh Pak. Tapi Silakan, saya yuk, nggak- kita Enggak lapor yuk. harus ke hukum Saya sih orangnya menurut gimana gue ya, ya. penuh Teman-teman, dengan ini menurut maafkan gue orang, doang sih, maafkan nggak harus ke orang. hukum. Makanya saya Ini bukan saya jadi nggak ini Bapak. Nggak bisa begitu Pak. Anak saya juga larang saya jangan diterusin Pak, udah yang udah gitu anak saya Pak. Tapi yang penting Bapak minta cuman video itu harus di take down. Ya apa tuh Pak Tekdon dihapus. Dihapus. Harus dihapus. Ya Mbak Imung juga harus Legowo. legowo, Ya, dia juga rasa. harus menggunakan akal sehatnya gitu. Segala sesuatu tidak bisa dikontenkan dengan secara gampang dia taruh di YouTube-nya Iya, gitu. iya. Sebenarnya kan sekarang kalau kita mau bikin konten itu kan harus persetujuan orang. Betul. Kalau Iya. orang itu tidak setuju dan tidak mau Iya, ada di betul. konten tersebut, itu bisa dilaporin. Karena Saya juga heran kalau kok nggak ada ada persetujuan timnya, orang, saya kaget. otomatis keuntungannya hanya untuk satu tunggal. Oke, itu teman-teman yang kalian bisa lihat lagi, bisa lihat fullnya di Langit Production. Tapi gue cuma ambil sebagian karena yang menurut gue itu penting. Sama gue juga udah nonton teman-teman vlognya si Baim Wong yang kejadian tersebut. Nah ini pendapat pribadi gue teman-teman. Kasus ini bukan suatu hal yang bisa kita bener-bener salahin ke satu orang. Gak bisa. Dan juga gak bisa kita bener, ada orang yang bener dan ada orang yang salah. Gak bisa gitu teman-teman. Kalau menurut gue kasus ini tuh udah gak ada yang salah, gak ada yang salah dan gak ada yang bener teman-teman. Karena satu, kalau kita main salah-salahan nih, kita ngomongin Baim Wong nih, salahnya apa sih Baim Wong? Ya dia emosi, ya dia cara penyampaian katanya itu bener-bener buruk banget sih, mempermalukan si gue sebut aja kakek Suhut teman-teman, gue akan sebut kakek Suhut. Iya, Baim Wong itu salah ketika dia emosi kepada kakek Suhut ini, dimana bukan hanya emosi doang teman-teman, tapi memperjelas banget kalau di vlognya itu dia mempermalukan si kakek Suhut ini teman-teman, dan itu salah. Nah, banyak banget nih di react netizen lainnya bilang, wah ketahuan banget nih Baim Wong gimana, Tapi teman-teman, gue juga nggak bisa nyalain Baim Wong teman-teman. Ingat, kita nggak tahu di posisi dia kayak gimana lagi saat itu. Satu, istrinya dia lagi melahirkan teman-teman. Otomatis kalau gue lihat teman-teman gue yang melahirkan juga itu capek banget. Suami istri, bukan cuma istrinya doang, suami istri pasti capek banget. Kita nggak tahu apakah kemarin dia habis begadang kah? Kalau habis begadang, kebanyakan pikiran, itu mungkin bakal marah teman-teman. Dan mungkin marahnya ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nyalain orang gitu aja teman-teman. Kita harus imajinasikan kalau kita tuh ada di posisi dia kayak gimana. Makanya, balik lagi,
Dan satu lagi teman-teman, kakek suhut. Kalau kita main salah-salahan, kakek suhut kakek suhut ini ada buat salah gak? Ada. Ya, dia ngikutin orang sampai ke rumahnya. Dan itu merupakan suatu tindakan yang kalau di Jepang atau di Korea itu stalker teman-teman. Dan itu bisa masuk penjara juga. Tapi di Indonesia gue nggak tahu deh gimana. Itu salah. Mengikuti orang udah sampai rumahnya gitu. Itu salah. Oke, kalau misalkan dia minta uang atau minta modal buat dana, minta jualan. Kalau misalkan walaupun kita nggak ngomong, maaf pak, kita nggak mau beli. Walaupun kita nggak ngomong, tapi dengan bahasa tubuh kita yang langsung ninggalin si bapak itu pas dia lagi jualan, itu kan otomatis kita lagi ngomong, maaf pak, kita nggak mau beli. Tapi kenapa bapak itu masih tetap ngikutin aja? Kenapa kakek suhut itu tetap ngikutin aja gitu? Otomatis kalau misal logikanya teman-teman, kalau misalkan udah ditinggal gitu, udahlah, nggak usah diikutin lagi. Ini menurut gua teman-teman, nggak usah sampai rumahnya segala gitu. Jadi kita nggak bisa main salah-salahan dan kita nggak bisa main bener-beneran. Siapa yang benar di sini itu nggak akan ada teman-teman. Gitu. Dan untuk ke depannya sih menurut gue, ini gue nggak tahu video ini apakah didengar sama Baim Wong atau kakek suhut, gue nggak tahu. Tapi buat Bang Baim nih, gue nggak salahin lu bang. Cuman kalau bisa nextnya, lu kan orang influencer, nih. Otomatis semua orang itu tertuju sama lu. Gitu. Jadi cara lu mengeluarkan emosi itu juga harus tepat gitu. Gue nggak tahu permasalahan lu sekali lagi, tapi ketika lu malah menjadi mempermalukan orang, itu jadi salah. Nah, bisa aja lu ngomong, pak, mohon maaf, saya tidak ingin berbagi. Mohon maaf pak, saya lagi pusing nih. Mohon maaf pak, saya tidak bisa kasih. Kan udah cukup sampai situ, udah titik. Dan kalau misalkan ini jadi konten, gue harap sih bisa dihapus dari kontennya Bang Baim gitu. Karena hal ini yang buat resah gitu. Jadi kalau bisa sih dihapus aja. Daripada orang-orang bakal ngiranya kalau ini menguntungkan Bang Baim doang. Seperti itu. Karena jelas banget ini mempermalukan seseorang di konten ini. Kita lihat kalau misalnya muka dari kakek suhut itu tidak di blur sama Bang Baim. Itu kan jelas-jelas banget kalau ada tujuan tersendiri dalam proses pengeditannya. Harusnya kan bisa di blur gitu. Kalau itu kan pasti ada kejelasan, ada tujuan tertentu untuk memperlihatkan atau mempertontonkan orang-orang yang minta-minta nih. Kan kayak gitu. Terus yang kedua juga kasih uang kepada ojek-ojek online. Gue sih nggak masalah kasih uang ke ojek-ojek online, itu bagus, memberkati. Tapi di depannya kakek suhut itu maksudnya apa? Itu pasti kan maksudnya mempermalukan kayak gitu. Jadi kalau bisa dihapus. Cuman untuk kakek suhutnya sendiri ya kan sudah damai juga nih, sudah dibantu sama banyak pihak. Jadi oke lah. Maksudnya ya emang masalah trauma itu masalah yang penting juga. Cuman kalau emang udah banyak dibantu, udah bersyukur, itu puji Tuhan banget dibantu sama orang gitu. Itu jalannya Tuhan sih menurut gue. Oke, gitu aja sih teman-teman. Dan yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah coba keluarkan emosi kita teman-teman. Nggak cuma buat Bang Baim doang, tapi semua orang yang lagi nonton ini. Coba keluarin emosi kita tuh dengan cara yang benar teman-teman. Coba pelajarin dulu. Oke, gue nggak tahu lu lagi berat banget, gue nggak tahu lu lagi susah banget. Tapi kalau bisa teman-teman, saat lu keluarin emosi tuh lewat sini dulu nih, lewat pikiran dulu, baru lu keluarin. Jadi lu mikir dulu nih, baru lu keluarin. Tindakan ini salah atau enggak ya? Tindakan ini benar atau enggak ya? Gue ambil perumpamaan kayak gini teman-teman. Bedanya orang dewasa sama anak kecil. Anak kecil, dia akan bertindak dulu, baru mikir. Namun, buat orang dewasa, dia akan mikir dulu, baru bertindak. Itu perbedaan terbesarnya dari orang dewasa dan anak kecil, teman-teman. Jadi gue harap kita semua di sini, berapapun umur lu semua yang nonton ini, gue harap kita semua itu dewasa, teman-teman.
Oke, itu aja react dari gue. Semoga terhibur sama react gue dan semoga react ini memberikan informasi lebih buat kalian. See you. Bye-bye.